Sementara hujan deras yang mengguyur kawasan pegunungan Kabupaten Pidi Jaya Aceh sejak Sabtu sore kembali memicu meluapnya sejumlah daerah aliran sungai. Akibatnya pemukiman warga di 3 kecamatan kembali terendam banjir dan berikut laporan selengkapnya. Polisi dan sejumlah warga berusaha mengevakuasi motor pemilik pengendara yang terseret arus banjir. Sementara di pinggir jalan, sejumlah warga memilih melihat karena tidak berani untuk mendekat. Hujan berkepanjangan yang mengguyur sejak Sabtu sore menyebabkan debit air di daerah aliran sungai di Kabupaten Pidi Jaya Aceh kembali meluap. Akibatnya, pemukiman warga di Kecamatan Meredu, Pantai Raja, dan Kecamatan Merah 2 kembali terendam banjir. Sementara menurut warga, luapan terjadi akibat pendangkalan sungai pasca banjir bandang bercampur lumpur yang terjadi sebelumnya. Hujan deras kembali mengguyur kawasan pegunungan yang membentang dari Aceh Utara hingga Bener Meriah. Perbatasan kedua kabupaten ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai jalur yang paling rawan terjadi longsor dan banjir bandang. Kondisi hujan deras kembali mengguyur kawasan pegunungan yang membentang dari Aceh Utara hingga Bener Meriah, Sabtu sore hingga Minggu dini hari. Curah hujan membuat masyarakat yang melintas semakin waspada di sejumlah titik jalan yang putus dan bekas longsoran sepanjang kawasan perbukitan. Perbatasan kedua kabupaten itu selama bertahun-tahun dikenal sebagai jalur yang paling rawan terjadi longsor dan banjir bandang. Sinergitas TNI, Polri, dan masyarakat relawan membuat akses lintasan jalan antar Kabupaten Aceh Utara dan perbatasan Kabupaten Bener Meriah sudah terbuka sejak 2 hari lalu. Batas terakhir yang bisa diakses di Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Permata, Desa Senyantara. Deko sedang bekerja, alat berat sedang bekerja untuk menyingkirkan material yang ada di jalan. Dengan kondisi banjir kemarin, banyak material batu, tanah, dan kayu yang menimbun di jalan. Warga saling membantu mendorong kendaraan melewati jalan yang masih rawan longsor dan banjir bandang susulan. Dari Bener Meriah Aceh, Muhammad Jafar, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang melanda Pulau Sumatera termasuk Aceh Tamiang menyisakan luka pilu. Seperti yang dialami oleh seorang warga yang rumahnya rusak parah akibat dihantam gelondongan kayu saat banjir bandang. Puluhan rumah warga di Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh rusak berat akibat banjir bandang menerjang beberapa waktu lalu. Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu wilayah yang terdampak paling parah usai dihantam banjir bandang. Kerusakan rumah diperparah lantaran banjir membawa material gelondongan kayu berukuran besar yang menghantam rumah warga. Kini yang tersisa hanyalah reruntuhan bangunan, kayu gelondongan, dan genangan lumpur. Fauzi, salah satu warga desa, menyebut banjir bandang datang tiba-tiba dengan arus kencang yang langsung menghantam rumahnya hingga rusak. Saat itu ia dan mayoritas warga lain tak mampu menyelamatkan barang berharga karena air sangat cepat naik. Kini ia terpaksa tinggal di tenda darurat yang ia bangun sendiri untuk bertahan hidup sambil menunggu bantuan tiba. Airnya udah kencang, naiknya udah tinggi, terus untuk harta-harta semua udah nggak bisa diselamatin bang, cuman bawa badan aja lah bang, bawa badan aja, udah nggak bisa diselamatin lagi apapun bang, semua yang di rumah nggak ada yang diselamatin. Terus selama itu tinggalnya sekarang di mana? Oh, pengungsian di atas sekarang bang, cuman kalau malam lebih sering tidur di sini sama ayah kadang. Di bangun tenda dan Iya, iya. Untuk keterbatasan air bersih juga sekarang kurang bang, nggak kondusif lah. Pokoknya sedikit kami juga masak pakai air sumur bang. Hingga kini Fauzi dan warga sekitar masih membutuhkan bantuan air bersih, pakaian, makanan, dan obat-obatan lantaran bantuan belum mencukupi. Fauzi berharap pemerintah segera menurunkan alat berat untuk membersihkan rumahnya dan rumah warga lain dari puing-puing gelondongan kayu yang merusak rumah.
Dari Aceh Tamiang, Aceh, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di 2 desa di Kabupaten Aceh Tamiang hilang tertimpa tumpukan kayu yang terbawa saat banjir bandang menerjang. Bahkan hingga saat ini sejumlah korban banjir Kabupaten Aceh Tamiang masih terus bertahan di posko darurat tanpa bantuan. Di sini dulunya permukiman warga. Dalam waktu 24 jam banjir melulu lantakkan. Kalau rumah saya udah nggak nampak lagi. Rumah saya pun nggak punya rumah lagi, habis dah. Inilah tumpukan kayu yang terbawa derasnya banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Ribuan batang kayu yang berukuran besar menumpuk di lahan yang sebelumnya merupakan pemukiman warga. Tumpukan kayu yang menimpa puluhan rumah warga desa Tanjung Karang dan desa Menanggini, Kecamatan Karangbaru ini diduga berasal dari hutan di pegunungan Bukit Barisan. Tidak hanya melenyapkan pemukiman warga, tumpukan kayu dengan ukuran besar ini juga menimbun hampir seluruh areal pesantren Darul Mukhlisin di desa Tanjung Karang. Yang tersisa hanyalah sebuah bangunan masjid dan beberapa ruang kelas yang ada di lantai 2 dan 3. Agus Susanto, salah seorang warga, mengisahkan dahsyatnya banjir bandang yang menerjang hingga membuat rumahnya hancur terseret banjir. Ini bukit ini nggak pernah kena. Baru tahun inilah kena dia. Waktu air sudah naik itu, posisi Bapak sudah mengungsi atau masih di Udah rumah? ngungsi di sini. Itu ketinggian airnya berapa, Pak? Kalau di sini ya ada selutut. Oh, semeter. Kalau yang di rumah Bapak? Kalau rumah saya udah nggak nampak lagi. Rumah saya pun nggak punya rumah lagi, habis dah. Itu kondisinya gimana? Ketimpa kayu atau seperti apa? Di bawah air. Hingga saat ini sejumlah warga yang menjadi korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang masih terus bertahan di posko darurat yang mereka bangun sendiri dengan alat seadanya tanpa bantuan tenda yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, api dengan cepat menghanguskan puluhan rumah adat Sumba di kampung adat Waruwora, Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, NTT. Sedikitnya ada 28 rumah adat rata dengan tanah. Warga panik saat puluhan rumah adat di kampung adat Waruworo, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, NTT dilalap api. Jauhnya kampung dari fasilitas damkar dan bahan bangunan ilalang dan kayu membuat api merambat hingga menghanguskan 28 rumah adat. Hanya tertinggal 8 rumah adat yang bisa terhindar dari si jago merah. Belum diketahui penyebab kebakaran karena saat kebakaran terjadi pemilik rumah sedang berada di sawah. Kejadian kebakaran ini memang sumber apinya tidak jelas karena pemilik rumah yang terbakar pertama ini mereka ada di sawah semua, tidak ada orangnya di dalam rumah seperti ini. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Warga berharap pemerintah menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran. Dari Sumba Barat, NTT, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik, 3 ruko dan 1 rumah di Samarinda, Kalimantan Timur hangus terbakar. Api berawal dari ruko sembako yang ditinggal oleh penghuninya. Api dengan cepat membakar deretan ruko sembako di Jalan Wahid Hasim, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu pagi. Api berawal dari ruko sembako yang ditinggal penghuninya. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan dibantu sejumlah relawan berupaya memadamkan kobaran api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Kobaran api begitu besar lantaran banyaknya bahan sembako yang mudah terbakar sehingga menghanguskan seluruh bangunan. Selama 2 jam, api berhasil dipadamkan. Kebakaran mengakibatkan 3 ruko dan 1 rumah tinggal hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik. Untuk sementara data yang kami dapat itu ada 3 kios ditambah 1 rumah yang terbakar. Dugaan sementara kami, karena kebakaran ini kan di daerah ruko yang tidak ditempati. Nah itu mungkin dugaan seperti biasalah korsleting, cuma kita belum bisa memastikan. Nanti menunggu pemeriksaan dari pihak yang berwenang.
Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk terbakar hingga mengeluarkan kepulan asap saat mengantri untuk mengisi BBM di Kabupaten Aceh Tenggara. Warga yang panik langsung berhamburan meninggalkan antrian. Beginilah kepanikan sejumlah warga yang berhamburan keluar dari SPBU Lawe Deski, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara yang terekam kamera warga pada Jumat malam. Kepanikan ini disebabkan oleh sebuah truk yang terbakar dan mengeluarkan asap saat tengah mengantri pengisian BBM. Beruntung api dengan cepat berhasil dipadamkan. SPBU sementara menghentikan aktivitas pengisian BBM. Diketahui dampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tenggara membuat BBM menjadi langka, sehingga warga membludak antri untuk mengisi BBM kendaraannya. Mobil